Perkenalkan, nama saya Alisa Kardinarswari dengan NPM 254015067. Saya akan membaca bagian pendahuluan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Hal ini dicapai dengan cara mengubah atau menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini penting karena dapat merangsang tumbuhnya perekonomian melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana. Berbeda dengan kebijakan moneter yang mengendalikan uang beredar, kebijakan fiskal fokus pada pengendalian penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah belanja publik. Nah, teman-teman, kita lanjut ke slide yang ketiga yang membahas tentang tujuan kebijakan fiskal. Di sini ada 10 tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, ada meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan agar tenaga kerja produktif dan mampu meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Yang keempat, mengendalikan kecurangan seperti penimbunan agar harga tetap dan barang terjangkau. Yang kelima, ada mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Yang keenam, mendorong pertumbuhan melalui kebijakan anggaran yang menciptakan inovasi. Yang ketujuh, ada mendorong tingkat investasi. Yang kedelapan, meningkatkan kepercayaan investor agar penerimaan pajak bertambah dan iklim investasi membaik. Yang kesembilan, pelaksanaan keadilan sosial. Dan yang kesepuluh, melalui program seperti PEN untuk menjaga stabilitas ekonomi saat krisis. Nah, kita lanjut lagi ya ke slide yang keempat yang membahas tentang instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada fungsi pajak. Fungsi penerimaan dalam kurung budgeteer, pajak digunakan sebagai sumber keuangan utama negara untuk membiayai kegiatan rutin dan berbagai program pembangunan seperti infrastruktur dan layanan publik. Terus ada fungsi stabilitas, pemerintah dapat mengendalikan inflasi atau konsumsi berlebihan melalui kebijakan pajak. Di negara berkembang, pajak membantu mendorong tabungan sebagai sumber akumulasi modal. Oke, untuk yang berikutnya adalah fungsi mengatur, yaitu pajak dipakai untuk mengarahkan kegiatan ekonomi sesuai tujuan pemerintah. Misalnya, pajak dapat diturunkan bagi sektor yang ingin dikembangkan atau diberi fasilitas kemudahan investasi. Terus ada fungsi redistribusi, yaitu pendapatan pajak digunakan untuk membiayai sektor publik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pembangunan daerah tertinggal untuk pemerataan pendapatan. Terus yang kedua adalah pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan dan konsumsi. Pajak harus dirancang agar tidak menciptakan ketimpangan pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin. Pajak pribadi mengurangi pendapatan yang dapat digunakan sehingga konsumsi dan tabungan menurun. Hubungan Y sama dengan C plus S atau pendapatan sama dengan konsumsi plus tabungan menunjukkan bahwa pajak memengaruhi kedua komponen tersebut. Selanjutnya itu pengeluaran pemerintahan, government expenditure, yaitu pengeluaran pemerintah meliputi belanja barang dan jasa, gaji pegawai negeri, dan transfer payment seperti bantuan sosial. Menurut Keynes, peningkatan belanja publik diperlukan untuk menaikkan permintaan agregat dan mengurangi pengangguran, terutama saat aktivitas swasta melemah. Pengeluaran pemerintah umumnya diarahkan pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, dan UMKM, guna memperkuat SDM serta mendorong produktivitas jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintahan. A. Perkiraan penerimaan pajak. Jika penerimaan pajak besar, belanja publik dapat diperluas. Bila kurang, pemerintah mungkin meminjam untuk membiayai proyek besar seperti infrastruktur. B. Tujuan keuangan yang dapat dicapai. Pemerintahan menyesuaikan pengeluaran untuk mengatasi masalah jangka pendek, pengangguran, inflasi, dan mendukung pembangunan jangka panjang seperti infrastruktur dan pendidikan. Yang C. Aspek politik dan keamanan. Ketidakstabilitas politik atau operasi militer dapat meningkatkan secara signifikan anggaran belanja negara. 7 dampak kebijakan fiskal. Yang pertama, dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi. Pendekatan sisi penawaran, kebijakan fiskal dapat memperluas kapasitas produksi nasional dan memberi dampak jangka panjang pada output.
pendekatan pemerintahan agregat Keynesian dengan asumsi harga kaku dan kapasitas lebih, peningkatan belanja pemerintahan atau pemotong pajak dapat meningkatkan pemerintahan agregat. Efek penganda multiplier efek membuat belanja publik lebih efektif daripada pemotongan pajak dalam mendorong pertumbuhan. Oke, lanjut di V, dampak kebijakan fiskal yang kedua. Dampak kebijakan fiskal terhadap inflasi. FTPL atau yang biasa disebut Fiscal Theory of Price Level menjelaskan bahwa harga sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal melalui interaksi pengeluaran, pajak, dan utang. Seigniorage menjadi salah satu mekanisme pemerintah mendapatkan pendapatan melalui pencetakan uang baru. Defisit atau surplus fiskal akan mempengaruhi kebijakan moneter dalam menjaga solvabilitas negara. Yang ketiga yaitu crowding out. Peningkatan utang pemerintah dapat menaikkan suku bunga sehingga investasi swasta terhambat. Ini menekan permintaan agregat, meningkatkan inflasi, dan memperkecil nilai multiplier. Pengaruhnya bergantian pada respon harga domestik terhadap nilai tukar. Dan yang keempat, diskresi kebijakan fiskal terhadap volatilitas, output, dan inflasi. Namun kebijakan fiskal diskresioner yang dikeluarkan tiba-tiba dapat menciptakan ketidakstabilan apabila tidak direncanakan dengan baik. Oke, jadi ini yang terakhir yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal eksponsif. Dilakukan dengan meningkatkan belanja publik atau menurunkan pajak, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi saat daya beli masyarakat menurun atau pengangguran meningkat. Contohnya yaitu bantuan UMKM, yang kedua stimulus tunai, dan yang terakhir penghapusan pinjaman kecil. Dan yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif, yaitu mengurangi belanja dan menaikkan pajak untuk menurunkan daya beli masyarakat ketika ekonomi sedang overheating dan inflasi tinggi. Contohnya yaitu kenaikan tarif PPh untuk penghasilan tinggi.